Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat datang di ibadah online GBDI Maranatha Malang tanggal 9 Agustus 2020. Bagaimana kabar Bapak Ibu semuanya pagi hari ini? Saya berharap bahwa Bapak Ibu semuanya, saudara sekalian dimanapun saudara berada, tetap sehat, tetap kuat, tetap semangat dan tetap bersukacita di dalam Tuhan. Ya, sebentar lagi kita akan memulai ibadah kita. Saya mengajak saudara untuk mempersiapkan hati dan pikiran saudara bisa fokus mengikuti ibadah online, mengikuti setiap puji-pujian dengan semangat luar biasa supaya membawa hadirat Tuhan boleh hadir bersama saudara. Sebentar kali ini saudara bisa mempersiapkan Alkitab, mempersiapkan alat tulis saudara untuk mencatat setiap kebenaran yang akan disampaikan nantinya. Ya, tetap semangat, tetap kuat mengikuti ibadah online, tetap bersukacita bersama Tuhan dan menikmati hadirat Tuhan. Kita akan memulai ibadah online kita akan berdoa bersama-sama. Terima kasih Bapak yang baik, kami bersyukur Tuhan kalau pagi hari ini kami boleh ada itu semua karena kemurahan Tuhan. Dan setelah lagi Tuhan kami mau menyerahkan hati kami, pikiran kami Bapak, untuk kami boleh fokus menikmati hadirat Tuhan dalam ibadah online kali ini, mengikuti semangat ya Tuhan buat puji-pujian, dan kami boleh tetap fokus mengikuti kebenaran firman Tuhan, sehingga kami Bapak boleh menikmati berkat yang luar biasa dari Tuhan dari hari ini bahkan sampai seterusnya. Jadikanlah kami sebagai pelaku firman-Mu, dan jadikanlah kami sebagai garam dan terang dimanapun kami berada. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Ya, selamat ikuti ibadah dan Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Kita akan mulai ibadah online, kita akan memuji, membesarkan nama Tuhan, haleluya. Kasih-Mu padaku, Kau yang mengubahkan hidupku yang dulu. Sekarang ku berlomba
berkuasa dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kita akan masuk dalam pujian penyembahan kita pada pagi hari ini. Haleluya. Kita punya penolong yang setia dalam segala keadaan kita.
Tuhan umat-umat-Mu, orang-orang yang percaya, orang yang setia kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, segala pujian sudah kami naikkan kepada-Mu ya Tuhan. Kami percaya Engkau terima segala pujian yang keluar dari dalam hati kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sebentar kami bersama-sama akan diberkati dengan firman Allah. Urapi hamba-Mu, pakai boleh menjadi saluran berkat buat setiap kami yang mendengarkan. Karena kami tahu setiap firman Allah yang keluar dari mulut hamba-Mu itu datang dari Engkau, berfirman untuk setiap yang mendengarkan. Terima kasih Tuhan, kami siap menyambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, sekarang waktunya kita untuk memberi persembahan. Persembahan kali ini, sebelum kita memberi, saya akan merenungkan firman Tuhan bersama-sama dengan tema berkorban karena kasih. Berkorban karena kasih. Saya baca di dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-15, ayatnya yang ke-13. Yohanes 15 ayat 13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Puji Tuhan, berbicara tentang pengorbanan, setiap kita pasti pernah berkorban. Baik itu berkorban untuk diri kita sendiri maupun berkorban untuk orang lain. Tetapi tidak semua orang mau berkorban untuk orang lain. Dan bahkan hanya sedikit saja orang yang mau berkorban untuk orang lain. Tetapi kita lihat satu contoh, orang tua. Ya. Orang tua yang benar-benar memiliki rasa tanggung jawab terhadap anak-anaknya, mereka akan rela berkorban demi mewujudkan cita-cita mulia bagi anak-anaknya. Oleh sebab itu, apakah di antara kita yang ada sekarang ini rela berkorban untuk orang lain? Sebagian orang yang rela berkorban memang ada. Tetapi dia rela berkorban karena ingin mendapatkan sesuatu. Atau ada istilah, karena ada udang di balik batu, maka mereka mau berkorban. Tetapi ada sosok yang rela berkorban demi banyak orang, bahkan demi seisi dunia ini. Hanya satu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Alkitab menuliskan di dalam Yohanes 15 ayat 13 tadi, mengatakan tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Tuhan Yesus benar-benar menggenapi apa yang telah diucapkannya di dalam Yohanes 15 ayat 13 ini. Tidak lama setelah itu Tuhan Yesus menyatakannya, membuktikannya. Dimulai dari peristiwa di kamar loteng, di mana Yesus berbicara tentang pengorbanan ini, kemudian berlanjut dengan persekutuan erat dengan Bapanya ketika ada di Taman Getsemani. Nah, serangkaian pengadilan yang ilegal, sehingga sampailah Yesus pada penyalibannya di hadapan orang banyak yang menghinanya, yang mengejeknya. Sebagai anak Allah, sebenarnya Tuhan Yesus
dapat menghindari segala penderitaan, segala penyiksaan, dan kekejaman seperti itu. Kenapa? Karena Tuhan Yesus tidak ada dosa dan dia tidak layak mati seperti mati dengan cara demikian. Namun, kasihlah yang mendorong pengorbanan sejati itu yang membawa Tuhan Yesus bisa sampai ke kayu salib dan mati berkorban untuk kita semuanya. Nah, sebagai hasilnya dari pengorbanan Yesus ini, kita mendapat pengampunan. Jika kita mau menerima pengorbanannya di atas kayu salib itu dan kebangkitannya dengan percaya, dengan iman. Sudahkah saudara percaya kepada Tuhan Yesus yang telah menyerahkan nyawanya bagi kita ini? Pengorbanannya Yesus di atas kayu salib itu sebagai bukti kasih dan kesetiaannya kepada kita. Oleh sebab itu, mari apa yang dilakukan oleh Yesus dengan tulus berdasarkan kasihnya kepada orang-orang yang dikasih. Sekarang kita akan melakukan sesuatu, memberi persembahan. Kita akan lakukan dengan pemberian yang didasari oleh kasih yang tulus seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Saya percaya Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian telah mendapatkan kasih itu sehingga kita bisa memberi dengan berdasarkan kasih seperti Tuhan Yesus. Kita siapkan hati kita untuk memberi persembahan, mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, Engkau telah mengajar kami untuk memberi dengan ketulusan hati. Tidak ada kasih yang seperti kasih-Mu. Seperti seorang yang memberikan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya. Demikian juga saat ini kami mau memberi persembahan ini yang berdasarkan kasih yang keluar dari dasar hati kami. Berkati seluruh jemaat GBDI Maranatha yang dengan penuh cinta dan kasih sampai saat ini senang melayani Tuhan dengan apa yang dimilikinya. Kami siap memberi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Halo, welcome semuanya. Bagi yang sedang mengikuti ibadah online di GBDI Maranatha Malang, baik itu jemaat gereja lokal GBDI Maranatha Malang maupun Bapak Ibu Saudara yang mengikuti dari jauh ya, dari luar kota Malang dan juga dari luar negeri. Wow, luar biasa, saya mendapatkan berita di WA bahwa saudara-saudara yang dari luar kota dan juga dari luar negeri ternyata banyak yang mengikuti ibadah online GBDI Maranatha Malang. Terima kasih dimanapun Anda berada, merupakan satu kehormatan kalau Anda bisa bersama-sama mengikuti ibadah online GBDI Maranatha Malang. Ya, apakah Anda orang Kristen atau bukan orang Kristen, apakah Anda orang yang baru masuk Kristen ataupun yang sudah lama jadi orang Kristen, hari ini kita akan belajar bersama tentang kebenaran firman Tuhan. Judulnya adalah tempat pengirikan, tempat pemurnian. Tempat pengirikan adalah tempat pemurnian, bagian yang pertama. Kita akan membaca di dalam Ibrani pasal 12 ayat 25 sampai 29. Ibrani 12 ayat 25 sampai 29. Jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman. Sebab jikalau mereka yang menolak Dia yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput, apalagi kita jika kita berpaling dari Dia
yang berbicara dari sorga. Ayat 26, waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang ia memberikan janji, satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, Ibrani 12 menulis tentang bagaimana Tuhan akan menggoncangkan kita. Ya, Tuhan akan menggoncangkan segala sesuatu. Maka Tuhan akan menyatakan diri sebagai api yang menghanguskan. Tuhan akan menghanguskan segala sesuatu yang buruk dari kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan akan memurnikan kita. Segala sesuatu yang dapat digoncangkan, mungkin itu keuangan saudara, mungkin itu kesehatan saudara, mungkin itu adalah iman saudara, mungkin juga bisa keselamatan saudara. Apapun yang bisa digoncangkan, pasti akan digoncangkan. Ya, memang kita diselamatkan oleh anugerah. Tapi ayat lain katakan, kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Ditulis di dalam Filipi 2 ayat 12. Dan segala sesuatu akan digoncangkan, sehingga akan nampak segala sesuatu yang dibangun di atas kebenaran yang tidak akan tergoncangkan. Apakah itu pelayanan, apakah itu keluarga, hubungan, pekerjaan, bisnis, semua bisa digoncangkan. Ya. Kitab Injil juga menyatakan hal yang sama. Dalam Injil Lukas 3 ayat 16 dikatakan, Injil Lukas 3 ayat 16 dikatakan, Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Ya. Ayat ini ditulis untuk melukiskan saat-saat di mana Yohanes Pembaptis akan membaptis Yesus. Yohanes Pembaptis menerangkan pekerjaan Yesus. Dan berapa banyak di antara saudara yang sudah mengalami pekerjaan Roh Kudus sebagai pembaptis? Tolong angkat tangan. Ya, itu baru separuh cerita. Ya, Yesus juga akan membaptis setiap kita dengan api. Waktu Yohanes Pembaptis menceritakan tentang Roh Kudus yang akan turun kemudian, dia menceritakan bagaimana Roh Kudus itu akan memenuhi setiap kita. Yohanes Pembaptis selanjutnya menerangkan proses pemurnian ini dengan menggunakan istilah-istilah pertanian. Ya, sehingga orang-orang pada waktu itu bisa memahaminya. Itu bisa kita baca di ayat 17. Lukas 3 ayat 17. Alat penampi sudah di tangannya untuk membersihkan tempat pengirikannya dan untuk mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbungnya. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak
padamkan. Nah, Yohanes Pembaptis menceritakan tentang apa yang api Tuhan akan kerjakan dalam kehidupan kita. Tuhan adalah api yang menghanguskan. Yesus waktu dia membaptis kita dengan kuasa Roh Kudus, akan membaptis kita juga dengan api. Nah, bagaimana cara kerja api dalam kehidupan kita, ya? Yohanes Pembaptis mengatakan tentang, tadi dikatakan alat penampi, tempat pengirikan, gandum, lumbung, debu jerami, api, ya. Tadi disebutkan di ayat yang ke-7 ada kata-kata itu. Nah, apa yang dimaksudkan dengan kata-kata itu? Itu semua adalah istilah-istilah yang sangat-sangat dipahami oleh masyarakat agraris pada waktu itu. Nah, di dalam Alkitab, tempat pengirikan mengambil peran penting dalam masa penuaian. Pada waktu panen, tempat yang paling penting itu bukan sawah atau lumbung. Tempat yang paling penting adalah tempat pengirikan. Tempat pengirikan. Nah, pertanyaannya, apakah tempat pengirikan itu? Alkitab membicarakan tempat pengirikan ini sebanyak 76 kali. Wow, luar biasa. Pada masa penuaian atau panenan, tempat pengirikan menjadi tempat yang paling penting di seluruh daerah tersebut. Tempat pengirikan adalah tempat pemurnian. Ya, tempat pengirikan adalah tempat pemurnian. Coba saudara katakan bersama, 2, 3. Tempat pengirikan adalah tempat pemurnian. Ya, tempat pengirikan biasanya itu terletak pada tanah yang datar dan juga keras, ya. Dan biasanya tanah itu ada di ujung dari kota itu, atau di suatu tempat terbuka, terpisah dari pemukiman orang-orang, di tempat yang paling kencang angin berhembus di kota itu. Dan karena tempat itu anginnya kencang dan jauh dari pemukiman penduduk, maka biasanya tempat pengirikan itu menjadi tempat perhentian favorit bagi orang-orang yang sedang dalam perjalanan untuk bisa mendapatkan istirahat sejenak. Kemudian pertanyaan berikutnya, bagaimana caranya para petani menggunakan tempat pengirikan? Nah, selama masa penuaian, mereka akan memotong batang gandum yang berisi jelai gandum. Kemudian mereka mengikatnya dalam bundel-bundel tertentu. Kemudian mereka mengirim bundelan tersebut ke tempat pengirikan. Dalam gandum yang paling berharga adalah bijinya. Jeraminya itu tidak ada harganya. Itu sebabnya proses pengirikan adalah proses pemisahan biji dari jerami atau sekam. Ya. Ketika sampai di tempat pengirikan, maka akan ada 3 prosedur. Yang pertama, mengirik, yaitu melepaskan biji-biji gandum dari batang jeraminya. Biasanya digunakan sapi atau keledai untuk memutar batu kilangan yang akan menggilas biji gandum untuk memisahkan antara biji dan jerami atau sekam. Nah, kalau seandainya saudara jadi biji gandum, mungkin waktu itu saudara akan mengeluh kesakitan. Ya. Yang kedua adalah menampi. Menampi yaitu
melemparkan biji gandum itu ke udara di tampi ya. Ingat, tempat pengirikan adalah tempat yang sangat berangin. Jadi waktu mereka menampi, angin itu akan memisahkan biji gandum dari sekam. Bagian-bagian yang tidak baik akan diterbangkan oleh angin. Yang ketiga adalah membakar, ya, membakar. Yaitu jerami yang tidak berguna tadi dan biji gandum yang jelek itu akan dibawa ke tempat perapian untuk dibakar. Ya, jadi ada 3 prosedur: mengirik, menampi, dan membakar. Mengirik, menampi, dan membakar. Semua katakan 2, 3, mengirik, menampi, dan membakar. Ya. Nah, waktu menceritakan tentang Roh Kudus, Alkitab mengatakan kalau Roh Kudus itu akan datang, maka kita akan dibaptis dalam Roh Kudus. Tapi itu hanya separuh kisah. Bagian lainnya adalah Roh Kudus itu akan membawa kita ke dalam proses tempat pengirikan. Nah, tempat pengirikan adalah gambaran yang indah tentang pekerjaan pemurnian yang perlu dikerjakan dalam kehidupan kita. Ya, mari kita sama-sama membaca kalimat ini di layar yang tersedia. 2, 3. Tempat pengirikan adalah gambaran yang indah tentang pekerjaan pemurnian yang perlu dikerjakan dalam kehidupan kita. Nah, pada masa penuaian, Roh Kudus akan membawa saudara dan saya ke tempat pengirikan lewat tantangan-tantangan dan situasi yang sulit. Hidup kita rasanya seperti digilas dengan batu kilangan. Hidup kita rasanya seperti diinjak-injak, dibanting-banting. Mungkin sepertinya segala sesuatu jadi serba salah. Dan kita diselimuti kegalauan, jadi galau ya. Tapi sebenarnya tujuan dari semuanya ini adalah Tuhan ingin menghancurkan bagian-bagian keras dalam kehidupan kita. Tuhan ingin mematahkan kesombongan kita. Tuhan ingin menghancurkan kedagingan kita. Kemudian Tuhan mulai menampi kita. Hidup seperti dilempar ke atas, ke bawah. Tapi di tengah itu semua, angin Roh Kudus sementara bertiup. Waktu Roh Kudus bertiup, maka dia akan meniup semua bagian yang tidak berguna dalam kehidupan kita. Semua kedagingan kita, ya. Semua kekerasan kita. Tuhan kita adalah api yang menghanguskan. Tuhan akan membakar semua bagian buruk yang ada dalam kehidupan kita. Jadi tempat pengirikan adalah situasi dan tantangan kehidupan yang berat. 2 Timotius 3 ayat 1 katakan, 2 Timotius 3 ayat 1 katakan, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Ayat ini katakan akan datang masa yang sukar. Dengan kata lain, itu adalah masa tempat pengirikan. Kadang-kadang kita merasa sakit, tertekan, diinjak-injak. Tetapi mari kita kembali ke ayat nats kita tadi, ya. Ibrani 12 ayat 28 sampai 29 katakan, jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Sebab Allah kita adalah api
yang menghanguskan. Ayat ini katakan, jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, maka yang harus kita lakukan nomor 1 adalah mengucap syukur. Mengucap syukur. Mari katakan bersama 2, 3, mengucap syukur. Ya, kita perlu melatih diri kita untuk menjalani kehidupan ini dengan penuh rasa syukur. Karena rasa syukur itu adalah salah satu cara terbaik untuk menghilangkan kekhawatiran kita. Untuk menghilangkan ketakutan, kegelisahan dalam hidup ini. Rasa syukur itu bukan sekedar alat psikologis. Rasa syukur adalah sebuah realitas spiritual yang dibahas oleh Rasul Paulus di dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-6. Filipi 4 ayat 6 katakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Dengan ucapan syukur. Ya, ayat ini tidak berakhir begitu saja. Setelah kita menyatakan segala keinginan, segala kekhawatiran kita kepada Tuhan, dan menunjukkan kepercayaan kita kepada kedaulatan Allah, maka dijelaskan di ayat berikutnya, di ayat yang ke-7, Filipi 4 ayat yang ke-7 katakan, damai sejahtera yang melampaui segala akal akan diberikan kepada kita. Wow, ini adalah janji yang indah. Janji yang begitu kuat. Bukankah mengucap syukur adalah perintah Tuhan? Ketika Rasul Paulus menuliskan surat ini, dia menulis dari dalam penjara. Dalam keadaan yang sulit, dia menghadapi aniaya dan keterbatasan. Dalam suratnya, Paulus bisa mengajak jemaat Filipi untuk fokus hidup dalam Tuhan. Apa rahasia Rasul Paulus memperoleh kekuatan yang berlimpah untuk bersukacita meskipun dia sedang menderita? Jawabannya adalah Rasul Paulus selalu mengisi hatinya dengan ucapan syukur atas apa yang terjadi yang ada padanya. Ya, mengucap syukur itu tidak didasari oleh keadaan, oleh situasi. Mengucap syukur di dalam Tuhan itu adalah sebuah perbuatan iman, ya, yang dilakukan oleh orang yang percaya. Hidup ini adalah anugerah Tuhan yang patut disyukuri dan juga patut dijalani dengan benar, dengan baik. Jadi jangan biarkan kekhawatiran atau kesulitan dalam hidup ini mengalihkan perhatian kita dari Tuhan. Belajar untuk mengucap syukur. Ya, bukan hanya ketika segala sesuatu berjalan dengan baik, tapi di saat yang kurang baik, kita pun patut bersyukur. Percaya Tuhan Yesus selalu ada bersama dengan kita dalam segala musim kehidupan kita. Bersyukur karena semua yang kita alami adalah seizin Tuhan. Ya, Mazmur pasal 119 ayat 71, pemazmur katakan, bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapan Allah. Ya, wah luar biasa ya. Jadi pemazmur katakan tertindas itu baik, karena ketika dia tertindas, maka dia belajar ketetapan-ketetapan firman Tuhan.
Nah, kalau kita mengingat bangsa Israel adalah bangsa yang kurang bersyukur. Mereka selalu tidak pernah merasa puas. Mereka selalu mengeluhkan pemeliharaan Allah. Kita bisa baca dalam Keluaran 17 ayat 1 sampai 3. Dan meskipun Tuhan memelihara umat Israel di padang gurun dengan memberi hujan roti dari langit, ya, tetapi mereka selalu mendambakan makanan lain. Kita bisa baca di dalam Bilangan 11 ayat yang keempat, ya. Jadi mereka bukannya bersukacita atas mujizat yang Allah kerjakan, yang mereka terima dari hari ke hari, tetapi bangsa Israel selalu menghendaki yang lebih banyak, yang lebih baik, ya, yang berbeda, bahkan yang dulu pernah mereka miliki. Dituliskan di ayat 4 sampai 6, ya. Jadi bangsa Israel itu selalu komplain kepada Tuhan, selalu mengeluh kepada Tuhan. Dan juga mereka mengungkapkan rasa frustrasinya kepada pemimpin mereka, yaitu Musa, di ayat 10 sampai 14. Dan saudara tahu, generasi pertama bangsa Israel tidak bisa menginjak tanah perjanjian karena mereka semua harus mati di padang gurun. Oleh sebab itu, kalau kita belajar dari kesalahan bangsa Israel, maka jadilah orang yang selalu mengucap syukur. Selalu mengucap syukur. Yang kedua, beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya. Beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya. Roma 12 ayat 1 sampai 2. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasehatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ayat 2 katakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ya, kita harus mempersembahkan tubuh kita, itulah yang disebut sebagai ibadah yang sejati. Ya, jadi kalau saudara mempersembahkan hidup saudara kepada Tuhan, maka itulah ibadah saudara yang sejati. Oleh sebab itu, mari kita mau beribadah kepada Tuhan dengan hormat dan takut. Kita mau mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan kepada Tuhan. Dan meskipun saudara beribadah online, ya, di manapun saudara berada, mari kita tetap jaga hati kita untuk selalu bersyukur kepada Tuhan. Jaga sikap kita, biar kita boleh mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup dan yang menyenangkan Tuhan. Biar kita boleh memuji dan menyembah Tuhan selalu, setiap waktu dengan sepenuh hati. Dan biarlah Tuhan selalu disenangkan. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ibrani pasal 12 ayat 28 sampai 29 katakan, jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Mari saudara, kita akan menyanyikan segala pujian dan syukur. Kita mau bersyukur kepada Tuhan.
Pagi hari ini kita mau bawa ucapan syukur kita kepada Tuhan. Segala pujian dan syukur hanya bagimu, Yesus. Dengan apakah? Dengan balas kasih-Mu. Katakan segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Sekali lagi, segala pujian dan syukur hanya bagimu, Yesus. Pujian dan syukur hanya bagimu, Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu. Katakan segala hormat kemuliaan
Bapa kami yang di sorga, kami tahu bahwa firman-Mu harus digenapi. Goncangan itu pasti akan terjadi. Karena firman-Mu berkata, apa yang dapat digoncangkan akan Engkau goncangkan. Tetapi biarlah firman itu tetap ada di dalam kami. Dan kami tinggal tetap tak tergoncangkan. Dan kami boleh menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Mari ya Tuhan, kiranya Roh Kudus akan memberi pengertian kepada setiap kami yang mendengar firman-Mu pada pagi hari ini. Agar kami menjadi orang-orang yang selalu mengucap syukur. Apapun keadaan kami mau tetap bersyukur. Karena di balik ucapan syukur, kami percaya ada mujizat. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya bahwa kami mempunyai Allah yang baik, yang akan membawa kebaikan dalam setiap hidup kami. Biarlah ibadah kepada Allah juga menurut cara yang berkenan kepadamu ya Tuhan. Sehingga Engkau Tuhan boleh disenangkan, nama Tuhan dipermuliakan. Kami alaskan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang percaya katakan amin. Ya, mari tundukkan kepala sekali lagi. Kita akan akhiri ibadah online pada pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan buat kasih-Mu, anugerah-Mu, keselamatan yang sudah Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami. Kami berdoa jika ada yang sakit, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sembuhkan. Kami percaya kuasa-Mu tidak berubah. Kalaupun ada jemaat yang susah, Engkau memberi penghiburan, sukacita, dan memberi jalan keluar. Terima kasih. Kembali kami doakan rencana membangun rumah Tuhan. Kami percaya Tuhan tetap tambahkan saldo MRT. Amin. Tuhan cukupkan dana yang kami butuhkan. Terima kasih, terima kasih. Apa yang jemaat kerjakan, Engkau buat berhasil, memberkati usahanya, studinya, tokonya, kuliahnya, pekerjaannya, semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami akan akhiri ibadah pada pagi hari ini memberkati setiap pelayan ibadah, memberkati jemaat yang ada di rumah. Terima kasih, terima kasih. Mari kedangkan tangan kita, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus senantiasa menyertai saudara sekalian. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari semua katakan amin. Tuhan memberkati. Selamat pagi. Ya, puji Tuhan, kita sudah akhiri ibadah online pada pagi hari ini. Sampai ketemu di ibadah online minggu depan. Haleluya. Berkuasa hidupku pun Kau Allah yang berkuasa. Berkuasa hidupku pun Allah yang berkuasa. Kau Allah berkuasa.
sudah selesai mengikuti ibadah online? Bagaimana saudara? Sudah mendapatkan berkat yang luar biasa dari Tuhan? Ya, tentunya mendapatkan berkat yang luar biasa dari Tuhan. Saya mengajak saudara untuk bisa share, like, and subscribe channel YouTube dan Facebook GBDI Maranatha Malang, sehingga semakin banyak yang diberkati melalui pelayanan kita dan ibadah online GBDI Maranatha Malang. Sampai berjumpa di ibadah online minggu depan. Saya menghimbau untuk saudara bisa tetap jaga kesehatan, tetap semangat menikmati aktivitas saudara, dan tetap percaya dan yakin bahwa Tuhan akan menyertai saudara sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati.